Di Balkan, dekat dengan Eropa Tengah, terdapat negara yang menakjubkan yang dikenal sebagai Serbia, tempat tinggal orang-orang Serbia. Negara ini telah mengukir namanya sendiri dalam berbagai cara sepanjang sejarah. Meskipun tidak memiliki garis pantai, Serbia dikelilingi oleh beberapa negara Balkan dan Eropa. Misalnya, di sebelah utara, negara ini berbatasan dengan Hongaria, Kroasia dan Rumania, sedangkan di sebelah barat, berbatasan dengan Bosnia dan Herzegovina. Ibu kotanya dan kota yang paling terkenal adalah Beograd. Saat ini, sekitar 7 juta orang tinggal di Serbia, dengan hampir 2 juta orang tinggal di Beograd. Orang-orang Serbia telah terlibat dalam berbagai peristiwa sejarah yang kompleks. Dipercayai bahwa bangsa Serbia pertama kali tiba di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Serbia sekitar abad ke-7, sebagai bagian dari kelompok etnis Slavia Selatan. Yang menarik, nama bekas negara mereka, Yugoslavia, berarti Tanah Slavia Selatan. Dari abad ke-7 hingga abad ke-14, bangsa Serbia mendirikan kerajaan, dan selama masa itu mereka memeluk agama Kristen. Pada abad ke-14, mereka berhadapan dengan Kekaisaran Ottoman, negara Turki yang kuat, dan terlibat dalam beberapa pertempuran. Misalnya, dalam pertempuran Kosovo tahun 1389, terjadi kerugian yang besar, termasuk kematian Pangeran Lazar dari pihak Serbia, dan Sultan Murad I dari pihak Ottoman. Sultan Murad I dibunuh oleh seorang tentara Serbia setelah pertempuran tersebut. Pada tahun 1521, di bawah Sultan Sulaiman, Ottoman merebut Beograd, dan menggabungkan sepenuhnya kerajaan Serbia ke dalam wilayah Ottoman. Bangsa Serbia tetap berada di bawah kekuasaan Ottoman hingga tahun 1878, dan memperoleh kemerdekaan penuh melalui Perjanjian Berlin, yang membangun kembali kerajaan mereka. Pada tahun 2006, Montenegro memisahkan diri dari Serbia dan mendeklarasikan kemerdekaannya. Dengan demikian, sisa-sisa terakhir Yugoslavia dibubarkan, dan Serbia kembali menjadi negara merdeka. Lebih buruk lagi bagi Serbia, pada tahun 2008, Kosovo, dengan mayoritas penduduk Albania, juga mendeklarasikan kemerdekaannya dari Serbia. Saat ini, Serbia tidak secara resmi mengakui Kosovo sebagai negara, dan perbatasan antara kedua wilayah ini dilindungi oleh NATO. Saat ini, Serbia memiliki bendera dengan garis-garis horizontal berwarna merah, biru, dan putih. Ketika Anda pergi ke Serbia, Anda juga akan melihat bahwa alfabet mereka adalah alfabet Sirilik. Hampir semua negara Slavia modern menggunakan alfabet Sirilik. Dalam alfabet ini, ada huruf untuk setiap bunyi, dan dibaca sebagaimana ditulis. Di Beograd, Anda dapat melihat beberapa tanda dalam alfabet Latin dan beberapa dalam alfabet Sirilik Serbia. Bahkan jika Anda tidak terbiasa dengan alfabet mereka, Anda dapat memenangkan hati orang Serbia dengan mempelajari setidaknya beberapa kata Serbia. Jika Anda mengatakan volume T kepada seseorang di sana, itu berarti Anda mengatakan "Aku mencintaimu". Jika kita melihat mata uang negara tersebut, mereka menggunakan dinar Serbia. Karena Serbia bukan anggota Uni Eropa, mereka tidak menggunakan euro, tetapi mata uang mereka sendiri. Saat ini, 2.000 dinar Serbia setara dengan Rp300.000. Ini menunjukkan bahwa mata uang Serbia mengalami devaluasi yang besar dibandingkan dengan euro. Pada uang kertas 100 dinar, Anda akan melihat wajah ilmuwan terkenal di dunia, Nikola Tesla. Tesla adalah warga negara Serbia, dan memiliki museum khusus di Beograd. Di museum ini, Anda dapat menonton video kehidupan Tesla yang merupakan harta nasional bagi negara ini, sehingga mereka bahkan menamai bandara Beograd dengan namanya. Saat Anda berada di Beograd, tempat pertama yang harus Anda kunjungi adalah Jalan Knez Mihailova. Ini adalah jalan pejalan kaki tersibuk di Beograd, dan memiliki bangunan yang sangat megah. Dinamai menurut Pangeran Mihailo III dari Serbia, jalan ini dipenuhi dengan banyak tokoh terkenal di dunia. Kaum elit, turis, dan warga di negara ini menghabiskan banyak waktu di jalan pejalan kaki ini, dan di kedua sisi jalan,
Anda akan melihat gedung-gedung tinggi yang megah dengan gaya Eropa. Hampir semua bangunan di sini berwarna krem atau corak putih. Setiap bangunan berusia lebih dari 100 tahun menambah kesan unik pada jalan pejalan kaki Serbia. Sekitar 100 tahun yang lalu, di awal tahun 1900, jalan ini tampak persis seperti ini. Jika Anda perhatikan, semua bangunan di sekitar jalan tersebut telah dilestarikan dengan sangat baik dan bertahan hingga saat ini. Seiring berjalannya waktu, jalan ini telah berubah menjadi zona khusus pejalan kaki dan merupakan jalan tersibuk yang berfungsi sebagai tempat orang bersosialisasi dan berbelanja. Di Beograd, musisi jalanan memainkan musik mereka tanpa batasan apapun, memamerkan bakat mereka dengan berbagai alat musik, dan mengharapkan sumbangan dari orang yang lewat. Ada yang memainkan piano, ada yang memainkan gitar, sementara yang lain bernyanyi. Setiap saat, Anda akan melihat berbagai orang mendirikan stan musik mereka di jalan ini. Saat mendengarkan musik mereka, Anda akan menjumpai pedagang kaki lima yang menjual popcorn di tengah jalan. Orang Serbia pasti sangat menyukai popcorn, karena ada banyak pedagang kaki lima yang menjualnya di seluruh kota. Meskipun bangunan di Belgrade megah dan layak difoto, jaringan tram dan bus yang melintasi jalan-jalan menghalangi pandangan sempurna Anda terhadap bangunan-bangunan ini. Jika Anda mencoba mengambil foto sebuah gedung atau langit dari seberang jalan, banyaknya kabel semrawut mengganggu pemandangan Anda. Berkat koneksi kabel ini, jalan bawah tanah dibangun agar pejalan kaki dapat menyeberang jalan, bukan jalan layang, dan jalan bawah tanah di Belgrade ini tampak cukup bersih dan baru. Di sisi lain, ada hal yang sangat positif terkait transportasi. Ibu kota Belgrade hanya memiliki area seluas 360 km persegi, sehingga transportasi di dalam kota menjadi sangat mudah. Lebih baik lagi, ada layanan transportasi umum gratis yang membawa Anda dari bandara ke pusat kota. Dimanapun Anda berada di kota ini, jika Anda naik bus merah, Anda akan naik dari tengah bus dan bepergian secara gratis. Jika Anda menganggap kota ini kecil dan memilih untuk naik taksi, Anda telah melakukan kesalahan besar, karena pengemudi taksi di Serbia sangat licik. Sebaliknya, akan lebih masuk akal untuk naik bus kota merah gratis nomor 72, yang menunggu di pintu keluar bandara dengan tujuan ke pusat kota. Saat Anda mengamati kendaraan pribadi di kota, Anda mungkin akan sedikit kecewa. Bahkan di negara-negara yang kurang berkembang dibandingkan Serbia, Anda dapat melihat kendaraan yang jauh lebih mewah dan berkelas premium di ibu kota. Sementara itu, sebagian besar mobil yang digunakan di ibu kota Belgrade ditujukan untuk segmen menengah. Selain itu, orang Serbia tidak memiliki mobil bermerek mereka sendiri. Selama era Yugoslavia, mobil bernama Zastava Jugo diproduksi dan digunakan di negara tersebut. Pada tahun 2008, produksi merek mereka dihentikan, dan mereka mulai memproduksi mobil seperti Fiat 500L di bawah naungan Fiat. Saat ini, beberapa bus transportasi umum juga diproduksi oleh merek ini, yang menguasai 18% pangsa pasar sektor otomotif di negara tersebut. Merek mobil yang paling umum di jalan-jalan biasanya adalah Skoda, karena orang Serbia tinggal di wilayah yang dekat dengan Republik Ceko, dan mereka menyukai mobil Skoda buatan Ceko. Dalam hal transportasi, penduduk di Belgrade menggunakan bus kota, metrobus dan taksi putih untuk transportasi umum. Anda dapat dengan mudah bepergian ke sebagian besar tempat dengan berjalan kaki. Kota ini terbelah oleh sungai yang disebut Sungai Sava. Lebih dari separuh orang yang tinggal di Beograd menghabiskan waktu mereka di sisi selatan sungai, dan jika Anda bertanya apa yang ada di sisi utara, suasananya sangat sepi. Di daerah ini, yang disebut New Belgrade, ada bangunan dari era Yugoslavia yang masih dihuni, kantor utama perusahaan terkenal di dunia seperti Microsoft dan Huawei, pabrik, bandara dan gedung olahraga. Pada dasarnya, orang Serbia telah membagi kota sesuai dengan tujuannya. Sisi selatan dipenuhi oleh turis, dengan kafe, bangunan yang menarik perhatian, hotel, museum dan taman, sedangkan sisi utara adalah pusat bisnis. Selain itu, hubungan antara Serbia dengan Tiongkok pasti sangat baik,
karena terdapat banyak tanda dan bendera Tiongkok di sisi utara sungai. Bahkan terdapat restoran, hotel dan kasino Tiongkok dengan tulisan Cina di dekat bandara. Warga Serbia di Beograd dengan percaya diri minum air dari air mancur jalanan. Ini adalah praktik umum di antara penduduk dan wisatawan. Jika Anda bepergian ke negara-negara Balkan lainnya, Anda akan melihat bahwa banyak orang minum dari air mancur jalanan. Dengan meneliti hal ini secara online, Anda akan menemukan bahwa air mancur jalanan di Beograd dianggap aman. Satu-satunya tempat di Serbia yang kualitas air kerannya dipertanyakan adalah di kota Zrenjanin di utara. Namun, selain air dari pancuran air jalanan, disarankan untuk tidak minum air langsung dari keran di penginapan Anda di Belgrade. Selain itu, air minum kemasan yang dijual dalam botol plastik di pasar, pada umumnya kualitasnya buruk. Untuk mendapatkan air minum berkualitas di Serbia, Anda dapat memilih air minum kemasan di kafe. Ada jaringan supermarket bernama Maxi. Meskipun tingkat inflasi tahunan Serbia sekitar 12%, namun, harganya relatif lebih murah dibandingkan dengan negara-negara Eropa. Misalnya, harga 1 liter susu organik rata-rata sekitar 200 dinar. Mengingat bahwa 1 euro setara dengan sekitar 120 dinar Serbia, Anda dapat membeli susu berkualitas dengan harga sekitar Rp26.500. Kemasan standar salami dan sosis harganya sekitar Rp35.000. Daging yang belum diolah juga dihargai antara Rp26.000 hingga Rp35.000. Alkohol di sini memang murah. 1 kaleng bir standar harganya kurang dari 200 dinar. Artinya Anda bisa mendapatkan bir dengan harga sekitar Rp26.000. Jika Anda ingin menikmati hidangan pasta yang lezat, paket pasta berkisar antara Rp17.500 hingga Rp35.000. Bertentangan dengan kepercayaan umum, singkatan internet di Serbia tidak ditulis sebagai SR, melainkan RS, dan Anda dapat melihatnya pada berbagai produk dan tanda. Jika Anda mencari produk yang lebih segar dan murah, berjalanlah ke selatan dari kawasan wisata Belgrade untuk menemukan pasar setempat. Pasar-pasar ini menjual dengan cara tradisional. Para pedagang mendirikan kios dan memajang hasil bumi segar mereka untuk dijual kepada pelanggan. Bentuk sistem pasar ini mirip dengan yang Anda temukan di negara-negara Balkan dan Eropa lainnya. Di jalan-jalan belakang kota yang lebih sepi, meskipun keamanan tidak menjadi masalah, beberapa bangunan dirusak karena grafiti. Terdapat polusi suara yang besar di area ini, tetapi secara keseluruhan, petugas kebersihan jalan di Belgrade bekerja dengan baik. Jadi apa pendapat Anda tentang kehidupan di Belgrade ini? Beritahu kami di komentar di bawah. Terima kasih telah menonton, dan jika Anda menikmati video ini dan menganggapnya informatif, silahkan klik tombol suka dan berlangganan.